Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga saya dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 2120201097. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai lambang Garuda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebelum masuk ke materi, coba kalian semua perhatikan gambar ini. Apa yang terlintas di benak kalian tentang gambar tersebut? Bukankah gambar tersebut tidak asing? Kita sering melihatnya ketika di sekolah, kantor, di istana presiden, dan lainnya. Benar, itu merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Dari sudut pandang Garuda, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Tujuan dibuatnya lambang negara Indonesia merupakan identitas nasional yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Salah satu contoh identitas nasional bangsa Indonesia adalah lambang negara. Lambang negara ditetapkan berupa suatu lukisan yang diambil dari salah satu bentuk perwujudan peradaban yang hidup dalam mitologi, simbologi, dan kesastraan Indonesia yang tergambar pada beberapa candi sejak abad ke-6 sampai dengan abad ke-16. Di lambang Garuda Pancasila terdapat 5 simbol. Di antaranya, pertama, simbol gambar bintang berwarna kuning yang berwujud 5 dengan latar belakang berwarna hitam terletak di bagian perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, gambar rantai yang latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Yang ketiga, simbol gambar pohon beringin yang terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Yang keempat, simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng ini dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang kelima, simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi yang memiliki makna kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dan arti dinamis dan meningkat. Lambang suatu negara memiliki makna dan filosofis dan historis bangsa. Oleh karena itu, bentuk warna dan bagian-bagiannya secara keseluruhan memiliki makna yang berkaitan sejarah perjuangan bangsa.
Dalam kegunaannya pun ada ketentuan-ketentuan yang mengatur sehingga lambang tersebut diperlakukan sebagaimana seharusnya demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dalam negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, ruang kelas satuan pendidik, luar gedung atau kantor, lembaran negara, tambahan lembaran negara berita negara, dan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, 1. Nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sesama manusia perlu dikembangkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia adalah usaha ke arah persatuan untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. Cinta tanah air berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini adalah sistem pemerintahan di Indonesia di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat dalam melaksanakan kekuasaan dilakukan melalui badan-badan tertentu atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sehingga tidak boleh memaksakan kehendak kepada yang lainnya. Yang terakhir, nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung adalah bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Jadi, kesimpulannya, identitas nasional pada hakikatnya merupakan penjelmaan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang berbeda antara bangsa tersebut dengan bangsa yang lain, sehingga ia memiliki jati diri bangsa yang akan memperkuat bangsa itu sendiri. Lambang negara merupakan salah satu wujud identitas sosial yang memiliki sejarah yang panjang dalam proses penentuannya, memiliki tujuan tertentu, terkandung berbagai macam komponen di dalamnya, yang juga memiliki makna-makna tersendiri bagi suatu negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik dari ucapan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.